Tuang 1,5 liter resin murni. Untuk cara membuat cetakan list gypsum ini, kami cukup menggunakan 3 liter masih tersisa. Untuk bubuk tala, kami pakai 1,5 kilogram saja. Dan bubuk tala, kami menggantinya dengan kornis kompon merek A+. Agar cetakan list gypsum berwarna, kami gunakan pigmen. Aduk adonan kornis kompon. Pastikan tidak ada kornis yang menggumpal. Dan langkah selanjutnya, tuang pada gelas plastik 400 ml yang telah disiapkan. Diamkan kurang lebih 15 menit, agar gelembung udara atau bubble naik ke permukaan. Karena cetakan list gypsum akan berlubang, apabila adonan masih bercampur gelembung atau bubble. Sembari menunggu gelembung udara naik ke permukaan, sahabat bisa gunakan pengaplikasian layer tahap pertama. Kami gunakan anti lengket dari margarin dicampur dengan minyak goreng. Pastikan semua permukaan list gypsum dan pembatas, tidak ada yang terlewatkan. Dan terbukti, margarin juga bisa digunakan anti lengket pada pembuatan cetakan list gypsum. Setelah layer anti lengket tahap pertama meresap, lanjutkan pengaplikasian layer anti lengket tahap kedua, dan diamkan kurang lebih 15 menit. Agar anti lengket bekerja dengan sempurna. Margarin di samping murah. Cara kerja dari margarin tidak jauh berbeda sama mirror glaze. Apabila pengaplikasian anti lengket sudah selesai, mari kita lanjut pengaplikasian adonan resin. Untuk pengaplikasian adonan resin, siapkan kuas 1,5 inci, katalis, thinner untuk cuci kuas, dan pengaduk. Bisa sahabat lihat gelembung udara naik ke permukaan. Mari kita lanjut pengaplikasian layer adonan resin tahap pertama. Jangan lupa berikan pengering atau katalis setengah tutup botol aqua. Lalu aduk hingga rata. Untuk tahap awal, usahakan kuas jangan terlalu menempel ke master cetakan, agar anti lengket bisa bekerja dengan sempurna. Kuaskan sedikit demi sedikit, dan pastikan jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan keuntungan dari memberikan katalis setengah tutup botol aqua, adonan resin tidak cepat mengering, dan juga cetakan tidak renyah seperti kerupuk. Dan pastinya sangat pas untuk pemula. Cuci kuas dengan thinner, agar sisa kuasan resin menjadi bersih. Dan campuran katalis tetap sama, layer hingga layer seterusnya. Untuk layer pertama, diharuskan bagus, karena layer pertama penentu berhasil dan tidaknya pembuatan cetakan list gypsum. Untuk biaya pembuatan cetakan list gypsum ini, cukup rogoh goceng sebesar Rp200.000 saja. Dan yang membuat mahal itu ilmu dan keahlian cara membuat cetakan list gypsumnya. Untuk tempat pembuatan cetakan list gypsum, usahakan ruangan tidak terlalu banyak angin berhembus. Sahabat bisa tutup dengan plastik atau benda yang membuat cetakan kedap udara. Karena resin dan katalis akan mengering sempurna apabila kedap udara atau minim angin yang berhembus. Untuk campuran, bisa sahabat lihat tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Dengan teknik 1,5 liter resin dan 1,5 kilogram bubuk tala, cetakan list gypsum hasilnya akan bagus. Untuk tanya-tanya, silakan sahabat tulis di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan membalasnya. Diamkan sampai mengering, dan lanjut ke tahap layar berikutnya.
Kira-kira diperlukan waktu kurang lebih 30 menitan layar mengering. Dan untuk campuran katalis tetap sama. Setengah tutup botol aqua. Lakukan kuasan adonan resin dan katalis sama seperti tahap sebelumnya. Tahap kedua ini, di samping mempertebal, layer kedua berguna untuk menutupi apabila ada layer pertama yang terlewatkan. Untuk pembatas pada cetakan dari gypsum, usahakan jangan sampai tertinggal juga, karena pembatas dari gypsum itu berguna agar cetakan list gypsum tidak mudah melengkung, walau tidak memakai bantuan halo sekalipun. Dan list gypsum ini akan menghiasi drop gantung agar terlihat oval, tidak kotak. Isi bagian pinggiran dengan adonan resin, agar mempermudah pengaplikasian serat fiber nantinya. Sahabat bisa dengan cara menuang adonan resin dan katalis. Karena pada bagian pinggiran ini yang sering keropos. Isi bagian rel tarikan ini sampai tertutup adonan resin. Katalis tetap seperti sebelumnya, setengah tutup botol aqua. Layer tahap ketiga. Kuas saja, bagian ini hanya untuk mempertebal bagian tengah dan pinggiran pada master cetakan. Dan semua adonan resin pas untuk 3 layer.
Layar pertama untuk pengaplikasian serat fiber tahap pertama. Gunakan resin murni dan katalis 5 tetes saja. Dengan pemberian katalis 5 tetes saja, resin tidak cepat mengeras. Karena bagian ini diperlukan waktu lebih. Tidak seperti pengaplikasian adonan resin tahap sebelumnya. Apabila sudah diaduk dengan merata, kuaskan resin murni ke permukaan cetakan. Ini berguna agar serat fiber cepat merata. Bila ada sisa-sisa serat fiber, sahabat bisa menggunakannya, walaupun potongan kecil sekalipun. Kami menggunakan serat fiber atau fiber mat dengan ukuran 300. Cocok dengan resin murni, agar fiber mat atau serat fiber benar-benar menempel. Serat fiber adalah tulang bagi cetakan list gypsum, karena dengan serat fiber, cetakan menjadi kuat. Dan diamkan sampai mengering. Lanjut dengan pengaplikasian serat fiber tahap kedua, dan katalis tetap sama, 5 tetes saja.
Setelah 1 kali 24 jam, cetakan siap dibuka. Dan sahabat bisa lihat sendiri hasilnya. Mudah, praktis dan hemat. Dan cetakan langsung copot, tidak lengket. Lanjut dengan menggosok cetakan tipis-tipis, agar hasil mencetak list gypsum menjadi bagus. Kami cukup gunakan 1 amplas saja, dengan kode ukuran amplas P240. Dan tunggu tutorial kami selanjutnya, yaitu cara membuat list gypsum dengan cetakan list gypsum yang baru saja sahabat saksikan. Dan kami akan berusaha untuk lebih baik untuk sahabat semua. Sekian dan terima kasih. Wassalam.